Oke, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonominya dulu. Ya, pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Ya, ini definisi dari Satono Sukirno. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi ini dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Ya, karena apa? Ya, pertumbuhan ekonomi itu kan dari tahun ke tahun berjalan terus. Ya, kita bisa melihat 10 tahun yang lalu, kemudian kita bisa melihat saat ini, dan kita bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang, bahkan lebih. Ya, nanti kita akan lihat prediksi tahun 2050. Ya, hebat sekali kan, sudah bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2030-2050 yang akan datang. Ya, nanti kita lihat prediksinya. Ya, apa yang dipakai untuk memprediksi itu. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi ini ada kenaikan, ada penurunan. Nah, kita lihat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu kan ya, yang pertama karena faktor produksi mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh adanya permintaan agregat. Maka permintaan agregat itu merupakan faktor ya makroekonomi paling utama ya, karena dari situlah dimulainya pertumbuhan itu ya. Kemudian yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu karena adanya investasi yang dilakukan ya, sehingga meningkatkan jumlah barang modal ya. Investasi itu akan dipergunakan untuk membangun sektor-sektor real atau membangun infrastruktur ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang selalu berkembang, itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun dari sisi teknologi ini juga nanti akan menyebabkan disruption teknologi, yaitu teknologi sebelumnya akan digantikan oleh teknologi yang baru, ya, disruption teknologi. Seperti yang terjadi di era revolusi industri 4.0 yang sekarang ini banyak terjadi yang namanya artificial intelligence, artificial technology ya. Nah, itu nanti akan menggantikan teknologi-teknologi yang ada sebelumnya. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini ada itu nanti akan hilang ya. Oke. Contohnya ke depan ya, kita melihatnya ke depan. Ke depan itu SPBU itu akan menghilang. Dari mana? Karena perubahan konsumsi BBM ya, yang tadinya dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik ya. Yang akan muncul nanti adalah penyedia stasiun pengisian baterai ya. Dan itu karakteristiknya sangat berbeda jauh dengan stasiun pengisian bahan bakar minyak atau fosil ya. Karena stasiun pengisian itu nanti tidak memerlukan tempat yang luas seperti itu. Mereka itu hanya menyediakan baterai yang sudah terisi, kemudian cabut, tarik, ganti kayak gas seperti itu ya. Nanti salah satunya adalah seperti ini. Tapi juga ada sistem pengisian baterai itu nanti yang dilakukan secara independen, yaitu mobil yang bergerak berjalan itu nanti akan melakukan pengisian baterai sendiri, sehingga selama baterainya masih bisa diisi sendiri oleh mesin kendaraan, maka disitulah tidak diperlukan pengisian baterai atau pengisian ulang baterai itu dari stasiun-stasiun pengisian. Ya. Nah, dengan demikian maka nanti banyak petugas SPBU yang menganggur. Ya. Ini salah satunya saja. Ya. Kemudian juga bengkel-bengkel juga akan banyak berguguran. Ya, karena apa? Bengkel-bengkel itu nanti yang laku hanya bengkel-bengkel bodi. Ya. Karena apa? Mesinnya sudah sangat berbeda dengan mesin-mesin yang ada dengan tenaga bahan bakar minyak itu. Mereka menggunakan tenaga listrik, sistem permesinannya juga akan berbeda dengan yang ada di tenaga dengan bahan bakar minyak tadi. Ya, itu diantaranya beberapa yang ada pekerjaan yang hilang. Belum lagi di perbankan. Sekarang aja sudah bisa
melihat ya, sekarang ini hampir semua orang ya itu memiliki ATM. Setidaknya adalah m-banking atau internet banking. Dengan adanya ATM, internet banking, dan m-banking, maka pekerjaan kasir-kasir itu mau dikemanakan. Jumlah kasir yang sangat banyak itu mau dikemanakan. Ya, sekarang ini kalau kita ke bank, ya itu kadang-kadang lebih banyak yang ngantri di customer service dibandingkan dengan yang ngantri di kasir, ya. Karena ya itu kasir sudah bisa digantikan dengan ATM dan m-banking, ya. Mereka hanya konsultasi ke customer service misalnya untuk ganti PIN atau ganti chips, ya, itu untuk itu, ya. Bukan untuk ngambil uang lagi karena sudah bisa diambil di cash. Dan sekarang ini juga transaksi sudah jarang menggunakan cash money, ya. Banyak kan sekarang ini transaksi ya m-banking tadi, ya. Uang itu ya tinggal untuk kebutuhan kecil, untuk bayar parkir, Pak Oga itu belum ada m-banking. Kalau mau bayar parkir, punya m-banking enggak? Nanti saya transfer uang Rp2.000 mau ditransfer, ya. Biayanya aja 6.500, ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang besar itu sudah tidak lagi menggunakan kasir tetapi m-banking. Nah, itu akan menyebabkan teknologi disruption, itu menyebabkan banyak pekerjaan nanti yang akan hilang dan banyak teknologi yang lama itu nanti juga akan hilang digantikan teknologi yang baru, ya. Saudara masih mengingat juga kan waktu ada BlackBerry yang merajai dunia itu, dengan sekejap ya tidak butuh waktu yang lama hilang dari peredaran yang namanya BlackBerry atau dengan RIM sistemnya itu kan hilang dari peredaran digantikan Android, ya, dan yang dari Apple itu, ya. Nah, nanti mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada teknologi yang baru lagi yang menggantikan Android atau yang menggantikan Apple itu, ya. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tenaga kerja yang bertambah karena bertambahnya penduduk, ya. Nah, Indonesia saat ini kondisinya adalah pertambahan penduduk dari angkatan kerja itu bertambah sangat besar, sehingga Indonesia mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu terjadi karena jumlah angkatan kerja, ya, melebihi dari jumlah tenaga kerja yang sudah pensiun dan tenaga kerja yang belum bekerja, ya. Nah, Indonesia surplus sampai dengan tahun 2045, ya. Nah, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, pertumbuhan angkatan kerja atau bonus demografi itu, maka Indonesia akan keluar sebagai negara yang maju, ya. Jepang sendiri sekarang ini adalah tidak mengalami bonus demografi, sebaliknya mengalami defisit demografi, ya. Tetapi Jepang sudah keluar dari jebakan negara pendapatan menengah ke bawah dan sudah menjadi negara yang maju, sehingga meskipun terjadi defisit demografi, dia sudah memiliki resources yang memadai, ya, sehingga mereka sudah padat modal, padat teknologi, ya, infrastrukturnya memadai dan seterusnya, sehingga tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak. Kalau toh dia butuh, dia mendatangkan pekerja-pekerja itu dari luar negeri, dari negara lain, atau dia datang ke suatu negara, pekerjaan itu di subkon atau disuplai dari negara yang didatanginya itu, ya, seperti Indonesia. Indonesia itu banyak didatangi oleh perusahaan-perusahaan Jepang, kemudian berproduksi di Indonesia, kemudian diekspor ke luar negeri, ya. Yang tadinya diekspor dari Jepang, ini ekspornya dari Indonesia. Indonesia dapat keuntungan juga dengan penyerapan tenaga kerja, ya, mendatangkan teknologi, alih teknologi, ya, alih keahlian, itu dapat keuntungan besar dari adanya pembangunan pabrik-pabrik di Indonesia untuk mensupport, ya,
pertumbuhan ekonomi Jepang dan pertumbuhan ekonomi negara yang menjadi tujuan. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi juga datang dari pengalaman kerja dan pendidikan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerjanya adalah memiliki kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude yang baik, maka itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sekarang sedang menggalakkan yang namanya pendidikan vokasi. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap pakai. Ya. Kemudian di pendidikan tinggi seperti Bapak Ibu itu adalah pendidikan terapan, ya itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensi tenaga kerja. Nah, saudara-saudara jangan lupa nanti menambah kompetensi itu dalam bentuk sertifikasi profesi, ya. Yang marketing nyari sertifikasi profesi marketing yang dikeluarkan oleh BNSP. Yang SDM juga demikian, mencari sertifikasi profesi, ya, yang akreditasi oleh BNSP. Yang selain itu misalnya keuangan juga ada, ya. K3 juga ada, ya. Semuanya sudah disediakan, ya. Manajemen keuangan, saya mengambil salah satunya sertifikasinya yaitu di manajemen risiko, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh Indonesia, ya, saya tidak memberikan data yang paling baru, tapi saudara-saudara bisa melihat nanti perkembangannya. Ya. Dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mengalami fluktuasi. Ya. Indonesia itu ada di yang warna kuning, ya. Kalau kita lihat Indonesia adalah yang berwarna kuning. Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 6,38, 2011 6,17, 2014 5,1, ya, kemudian 2015 4,88, 2017 5,07, 2018 5,17, kemudian di 2019 itu 5,3. Di 2020 Indonesia juga masih positif, ya, 5,1, ya. Di 2020 Indonesia sudah mengalami penurunan, tetapi ini terjadi karena adanya situasi yang pandemi COVID-19. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, kemungkinan besar Indonesia akan kembali lagi mulai dari 5, sekian, ya. Menurut prediksi dari Kemenko Perekonomian tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah masuk ke 5,1 lagi, ya. Tapi 2020 anjlok, ya, sampai dengan minus 5,35, ya, di tahun 2020-nya. Dari 5,3 menjadi minus 5,35 di tahun 2020-nya, ya, karena pandemi COVID-19. Di 2021 diharapkan sudah meningkat lagi, proyeksinya adalah 5,335. Nah, kalau dari sini saja kita bisa membandingkan dengan negara-negara lain, ya. Negara-negara lain itu misalnya emerging market. Emerging market itu adalah negara-negara yang masuk di dalam kelompok negara berkembang yang maju, ya. Kelompok negara yang sedang maju, sedang berkembang pesat itu, ya. Itu emerging market, itu ada pertumbuhan ekonominya rata-rata 4,5%. Kalau pertumbuhan ekonomi dunia, ya, setelah keseluruhan gabungan sampai dengan 2019 ini adalah 3,6, ya. Dan untuk negara-negara maju pertumbuhan ekonominya rata-rata adalah 2%, ya. Jadi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu pertumbuhan ekonominya cukup bagus, yaitu 5,3%, ya. Tetapi tidak yang terbagus karena ada yang lebih tinggi lagi, yaitu perekonomian dari Cina, ya, itu lebih tinggi. India juga sedikit lebih tinggi dari Indonesia, ya. Oke, ini kondisi berdasarkan dari WEO, ya, 19 atau MOF, ya. Kemudian
dari pertumbuhan ekonomi tadi kita lihat dari 2 poin, yaitu pendapatan nasional, yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan atau full employment. Ya. Jadi pendapatan nasional ini adalah pendapatan yang dicapai apabila terjadi tenaga kerja penuh, ya, penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Dalam kenyataannya tidak selalu, dalam kenyataannya penggunaan tenaga kerja penuh itu tidak selalu terjadi. Ya, semua faktor produksi yang tersedia itu tidak selalu digunakan. Ya, karena apa? Yaitu terjadinya unemployment menyebabkan faktor-faktor produksi itu idle, tidak digunakan. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak mewujudkan pendapatan nasional yang potensial. Ya. Jadi pendapatan nasional itu seharusnya yang antara yang potensial dengan yang aktual itu gap-nya tidak terlalu banyak. Ya. Oke. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional yang sebenarnya disebut dengan jurang pendapatan atau jurang produk nasional bruto atau GDP gap. Ya, seharusnya tidak terlalu jauh. Nanti kita lihat grafiknya, ya. Semakin besar jurang PNB, semakin besar pula tingkat pengangguran di dalam perekonomian, ya, dan masyarakat tidak menikmati kemakmuran potensial yang akan dicapai. Oke, saudara-saudara, ya, saya mengambil data dari prediksinya PricewaterhouseCoopers sekarang. Ya. Jadi tadi di depan saya juga sudah menyampaikan tahun 2030, tahun 2020, 2050 itu sudah dapat diprediksi. Ya. Nah, memprediksinya dari mana? Ya, dari sini. Ya, Pricewaterhouse, sebuah lembaga keuangan terbesar di dunia, memprediksikan kondisi tahun 2030 dan 2050. Ya. Pada bulan Februari 2017, PwC mempublikasikan The Long View How Will the Global Economic Order Change by 2050. Ya, yang memprediksi negara yang mempunyai perekonomian paling kuat pada tahun 2030 dan 2050. Ya. Prediksi dari PDB berdasarkan market exchange rate, ya, penelitian tersebut memprediksikan peringkat GDP Indonesia akan meningkat dari peringkat 16 di tahun 2016. Ya. Indonesia saat ini peringkatnya ada di peringkat 16, ya, di tahun 2016. Kemudian pada menjadi peringkat pada tahun 2030 meningkat menjadi peringkat ke-9, ya. Di tahun 2030 posisi Indonesia akan meningkat menjadi menjadi posisi 9, ya. Dengan peningkatan GDP dari tahun 2016 941 billion dari US dollar, ya, menjadi 2.449 billion US dollar. Ya, ini meningkatnya lebih dari 2 kali lipat, ya. Kemudian diprediksi tahun 2050 ya, Indonesia akan berada pada posisi 4 besar dunia, ya, dengan total GDP naik 2 kali lipat lebih juga, ya, di tahun 2050. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara masih berada pada puncak kejayaan pada tahun-tahun tersebut, ya. Dan kita masih bisa menikmati Indonesia sebagai negara maju, ya, seperti apa rasanya, ya. Salah satu temuan utama dari penelitian tersebut, negara berkembang perlu meningkatkan kelembagaan dan infrastruktur secara signifikan untuk merealisasikan potensi pertumbuhan ekonomi mereka dalam jangka panjang, ya. Nah, Indonesia makanya memilih untuk meningkatkan perekonomian itu dengan membangun infrastruktur. Saudara-saudara melihat pembangunan infrastruktur di Indonesia itu sangat masif, ya. Sangat masifnya itu melebihi kemampuannya, ya, yaitu
pembangunan infrastruktur itu didanai dengan investasi, dan kebanyakan dari mereka adalah investasi asing. Ya, nah itu kalau infrastrukturnya nanti terbentuk dan tidak mangkrak, Indonesia nanti akan terjadi yang namanya interkoneksi yang sangat masif juga. Ya, interkoneksi yang sangat masif itu terjadi, ya misalnya yang menghubungkan antara sekarang ini hubungan antara Pulau Jawa dari daerah satu ke daerah lain itu sudah terhubung dengan adanya toll road sekarang, ya, dari Jakarta atau dari Banten ke Surabaya itu sudah terhubung dengan toll road, ya. Toll road itu jalan tol gitu ya. Pembangunan jalan tol digenjot kemarin itu di periode pertama pemerintahan Jokowi, sehingga infrastrukturnya sangat masif. Bahkan selain infrastruktur, interkoneksinya sendiri antar daerah juga sudah sangat bagus, ya. Itu infrastrukturnya yang dibangun dengan investasi asing, ya. Nah, nanti investasi asing itu juga ada dampak positif dan negatifnya, ya. Kalau misalnya infrastruktur yang dibangun itu mangkrak, tidak menghasilkan, maka dari mana kita bisa membayar utang-utangnya itu sisi negatifnya. Tetapi dari sisi positifnya, kalau infrastruktur yang dibangun tadi tidak mangkrak, dapat dioptimalkan penggunaannya, akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, ya, yang menyebabkan penerimaan negara dari pajak itu meningkat. Dari situ nanti pemerintah bisa membayar utang-utang luar negerinya, atau dari dari sektor swasta juga bisa meningkat pertumbuhan pendapatannya yang mampu untuk membayar utang-utang swastanya. Ya. Nah, sekarang tentu saudara-saudara bertanya, apa akibatnya dengan pandemi COVID-19 itu? Apakah prediksi perekonomian ini akan masih sesuai dengan prediksi? Jawabannya, saudara-saudara, kita lihat dari urutan negara-negara dengan perekonomian yang terbaik ini sampai dengan 10 besar saja, ya. Amerika, ya, kita lihat Amerika itu sekarang kondisinya mengalami pandemi COVID-19 yang paling parah, ya, dengan jumlah orang yang meninggal sudah mencapai 200.000 orang, ya, kurang lebih, ya. Nanti dilihat statistiknya, bisa salah, ya. Yang saya sampaikan tadi bisa lebih, bisa kurang nanti. Kemudian infrastrukturnya di Amerika juga tidak masif sekarang ini, karena mereka sudah lebih dahulu, ya, membangun infrastrukturnya. Tetapi dampak pandemi COVID-19 dialami oleh Amerika itu sangat parah, ya. Walaupun pada waktu itu belum ada pandemi COVID-19, pada waktu ini, ya, akibatnya pandemi COVID-19 itu akan mempercepat kejatuhan Amerika di bidang ekonomi. Sehingga di tahun 2030 itu akan digeser oleh Cina. Amerika turun di posisi kedua. Cina naik di posisi pertama. Nah, saudara-saudara juga bisa melihat sekarang dampak pandemi COVID-19 meskipun pertama kali itu dialami oleh Cina, tetapi Cina itu sekarang sudah pertumbuhan ekonominya positif, ya, positif 4, sekian, ya. Nah, sedangkan negara-negara lain justru sedang negatif sekarang ini atau mengalami resesi. Cina tidak pernah mengalami resesi di negaranya, ya, karena pada waktu pandemi dia langsung lockdown, kemudian dari situ mereka bisa menciptakan vaksin-vaksin sehingga bisa mendongkrak ekonomi negaranya dengan penjualan vaksin-vaksin ke seluruh negara, termasuk Indonesia yang membeli vaksin dari Cina dan negara-negara lain itu mendatangkan devisa kepada negara-negara penghasil vaksin, ya. Oke. Kemudian juga yang terjadi di Indonesia. Indonesia sebenarnya kalau dilihat dari keseluruhan dunia, dampak pandemi COVID-19 itu tidak terlalu besar, tidak masuk di dalam 10 besar negara dunia, ya, di dalam pandemi dampaknya, ya. Nah, Indonesia pembangunan infrastrukturnya sangat masif, ya. Ini yang menyebabkan Indonesia akan masuk di dalam kelompok 10 besar dunia karena dari infrastruktur dan realisasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjangnya, ya. Oke. Kemudian yang terjadi bagaimana di tahun 2050 posisi perekonomian Indonesia, ya, kalau
1, 2, 3, Cina, Amerika, India ini tetap di tahun 2050, tetapi Indonesia ini dengan infrastruktur yang sangat masif tadi, ya, kalau itu berhasil, Indonesia diprediksi juga akan masuk di dalam kelompok 4 besar di dunia. Ya, dengan demikian maka kita akan masuk di dalam negara maju. Ya, ini sesuai dengan cita-cita Indonesia tahun 2045, yaitu menjadi negara maju. Ya. Nah, kalau kita lihat 4 dari negara maju tersebut itu adalah negara dengan jumlah penduduk yang paling besar. Kita lihat Cina, itu jumlah penduduknya terbesar di dunia. Diikuti oleh India, kemudian Amerika, dan diikuti oleh Indonesia. Ya. Jadi ini ada pengaruhnya juga dengan bonus demografi. Bonus demografi itu kalau dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadikan negara itu menjadi negara yang maju. Ya, kalau dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya bonus demografi itu atau pertumbuhan penduduk angkatan kerja itu akan menjadi sebaliknya. 2045 mereka akan menjadi yang angkatan kerja sekarang ini menjadi purna kerja atau purna tugas, sehingga mereka sudah tidak menghasilkan, sebaliknya justru akan menjadi beban bagi generasi berikutnya. Gitu. Oke, ini otak-atik makroekonomi ya. Kemudian yang kedua, permasalahan di dalam makro itu adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaannya tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Ini kemarin kita sudah bahas di sini, saya tidak perlu ulangi ya, sebab-sebab terjadinya juga kita sudah bahas. Ya, ini kita melihat dari sisi Indonesianya ya. Seperti juga makroekonomi global, makroekonomi Indonesia juga penyebab terjadinya pengangguran diantaranya adalah 4 ini, yaitu kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang. Yang kedua, ada penduduk yang mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Ya. Perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan yang diperlukan industri. Ya, ini banyak sekolah-sekolah yang meluluskan mahasiswanya yang tidak diikuti dengan keterampilan vokasi atau keterampilan sertifikasi kompetensi. Ya, ini akan menyebabkan mereka banyak yang menganggur, ya, karena tidak cocok dengan kebutuhan industri. Nah, kalau kita lihat pengangguran tadi, ya, hubungannya dengan tingkat kesejahteraan. Makin banyak pengangguran, maka tingkat kesejahteraannya akan menurun. Saya melihat data yang lama ini, ya data yang barunya saya belum dapat atau belum mencari ya, istilahnya belum mencari ya. Tingkat kesejahteraan di Indonesia itu bisa kita lihat dari tahun ke tahun, ya. Mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2017 dalam 10 tahun yang lalu, dalam 10 tahun periode itu kita bisa lihat yang tadinya tingkat kesejahteraan itu ada di 16,5%, itu menjadi di tahun 2017 9,66%. Ya, ini menunjukkan tingkat penurunan dari poverty rate dari tahun ke tahun sampai dengan 2017 ya, menurun. Kondisinya menurun. Walaupun negaranya tahunnya makin bertambah ya. Pertumbuhan perbaikan ekonomi juga masih bertambah, tetapi karena jumlah penduduknya juga bertambah lebih tinggi, lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, akibatnya kesejahteraan yang menurun. Ini dilihat dari GDP-nya ya, GDP-nya rendah dibagi jumlah penduduk yang makin banyak, maka pendapatan per kapitanya menjadi lebih rendah. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari Gini ratio itu adalah jurang atau selisih pendapatan orang yang paling miskin dengan orang yang paling kaya. Ya. Jadi kalau kita lihat jurang pendapatan orang yang paling miskin dengan orang yang paling kaya itu terjadi fluktuasi ya. Dari tahun 2007 sampai dengan 2017 kita juga bisa melihat kalau kita tarik garis itu kira-kira ya begini. Ya.
kira-kira meningkat, tetapi peningkatannya itu ada penurunan pada saat di tahun 2009 atau 2010 di sini dengan 2015. Ini terjadi masa keemasannya itu di sini. Gini rasionya pada waktu di sini ini masih baik, ya. Tetapi setelah melewati tahun 2016 di sini, ya, Gini rasio kita itu makin timpang, ya, menurun lagi. Yang tadinya ini sudah cukup baik, kemudian sekarang menurun lagi. Ya. Idealnya Gini rasio itu ya di angka di sini itu, ya. Kalau bisa dicapai di angka di sini. Jadi untuk mencapai ke sini, ya, itu menjadi pekerjaan bersama pemerintah, ya. Oke. Jadi Gini rasio kita masih tinggi, ya. Gap-nya ya masih sebesar ini gap-nya, ya, yang harus menjadi pekerjaan rumah, ya. Kemudian kebutuhan lapangan pekerjaan, ya. Nah, kebutuhan lapangan pekerjaan itu ditentukan karena adanya ya. Unemployment adalah jumlah pengangguran yang ada. Dari jumlah pengangguran yang ada, mestinya pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2007 sampai dengan 2017, ini melihatnya adalah 10 tahun. Ya, nanti kalau mau membandingkan 2018 dengan 2027 atau 2028, ya nanti kita bisa melihat juga yang lain, ya. Nah, kita lihat tingkat pengangguran kita ini berada pada tingkat 9,11% di tahun 2007, kemudian di tahun 2017 itu 5,5%, ya. Oke. Nah, ini belum ditambah dengan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021, ya. Nah, pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 ini menambah pengangguran di Indonesia sebanyak lebih kurang, ya, 19 ya, juta jiwa menganggur akibat pandemi COVID-19, ya. Nah, ini dampaknya sangat besar pandemi COVID-19 itu terhadap unemployment. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Bahkan juga banyak perusahaan-perusahaan yang menganggur, menutup perusahaannya karena tidak ada pekerjaan atau karena kesulitan, ya, untuk membayar gaji pegawai, ya. Oke. Ini tingkat kesejahteraan bisa dilihat dari 3 poin ini, yaitu poverty rate, tingkat kemiskinan, kemudian inequality, ya, atau Gini ratio, dan dari tingkat pengangguran atau unemployment, ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah inflasi. Ya, ini adalah permasalahan di dalam makroekonomi. Nah, inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian negara, ya. Nah, tingkat inflasi itu dikatakan rendah apabila berada pada angka 2-3%, ya. Kemudian antara 4 sampai dengan 10% adalah tingkat inflasi yang moderat, ya. Nanti kalau perlu ditambahkan tingkat inflasi di atas 10 itu adalah tingkat inflasi yang hiperinflasi, ya, hiperinflasi. Oke, saya tambahkan saja di sini. Nggak bisa, ya, nanti sajalah. Ya, ditambahkan saja nanti saudara-saudara. Nah, di sini saya tambahkan sebelum ketinggalan, yaitu tingkat inflasi namanya yang namanya hiperinflasi itu kira-kira di antara 10, ya, di atas 10, ya. 10%. Nah, nanti ada hipoinflasi. Hipoinflasi itu yang rendah sekali, ya. Oke. Ini di atas 10 sudah masuk kategori hiperinflasi, ya. Hiper itu ya tinggi, ya, sangat tinggi.
Ya, kalau 10 tadi masih moderat. Nah, kalau yang di hiperinflasi itu sudah di atas moderat. Ya. Oke, saya tambahkan saja biar tidak ketinggalan lagi. Oke, nanti kalau di-share sudah ada perbaikannya. Oke, penyebabnya apa inflasi itu? Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Artinya permintaan lebih banyak, jauh lebih besar daripada penawarannya. Ini menyebabkan rumah tangga produksi tidak mampu untuk memenuhi tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, ya. Dengan adanya kenaikan upah itu nanti akan meningkatkan biaya produksi, akibatnya harga-harga menjadi tinggi, ya. Ini secara tidak langsung kenaikan upah itu akan meningkatkan inflasi. Kenapa? Karena produksi menjadi naik, harga barang-barang menjadi naik, ya. Kemudian kenaikan harga barang-barang impor, ya. Nah, kalau lebih banyak orang atau lebih banyak orang membeli barang-barang impor daripada barang-barang dalam negeri, itu juga akan menyebabkan inflasi. Oke, sekarang ini Bapak-bapak kita ada fenomena yang sangat mengenaskan, ya, bagi rumah tangga produksi Indonesia, ya. Jadi yang mengenaskannya seperti ini. Sekarang ini kan tingkat teknologi sudah sangat bagus. Orang mencari barang itu sudah tidak lagi perlu datang ke toko-toko untuk melihat dan sebagainya. Cukup dengan melihat katalog-katalog yang ada di internet, ya. Sudah banyak sekarang ini bisnis digital, ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak dan seterusnya, ya. Nah, ada fenomena yang saudara-saudara perlu antisipasi, ya, yang saudara perlu perhatikan juga, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kepemilikan atau dalam rangka untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, ya, yaitu dengan adanya barang-barang impor yang dapat kita peroleh melalui bisnis digital itu, ya. Karena ada suatu ya fenomena bisnis digital yang dari luar negeri itu sengaja dibuat harga murah sehingga akan menarik konsumen dan melebihi murahnya harga produksi dalam negeri, ya. Nah, kalau fenomena itu dipergunakan oleh masyarakat, ya, maka akan terjadi yang namanya lebih senang barang-barang dalam luar negeri daripada produksi dari dalam negeri. Oleh karena itu kemarin sempat ada pemerintah mengeluarkan pernyataan mengenai yang berhubungan dengan larangan atau berhubungan dengan barang-barang ekspor itu, yang penggunaan barang-barang ekspor itu penggunaan barang-barang impor itu ditekan sebanyak mungkin, ya. Itu pernyataan pemerintah untuk mengurangi barang-barang impor, ya. Nah, ini akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi dari sektor produksi dalam negeri. Kalau kita masih senang dengan produk-produk impor, maka produksi dalam negeri akan kalah bersaing karena mereka sengaja menurunkan harga, ya, dengan serendah-rendahnya, kemudian bisa menghapus atau bisa menyebabkan produksi dalam negeri itu turun, ya, bahkan sampai rumah tangga produksi akan tutup, ya, di dalam negeri. Nah, pada saat itu nanti, ya, harga barang-barang yang dari luar negeri nanti akan dinaikkan. Nah, itu strategi perang dagang, ya, yang seperti kita lihat di Shopee, ya. Shopee itu harganya sangat murah, lebih murah dari produksi dalam negeri. Bahkan kualitasnya juga lebih baik daripada produksi dalam negeri. Nah, kalau kita terjebak di dalam penggunaan barang-barang impor seperti itu, bisa jadi nanti ini adalah strategi mereka, kita masuk ke dalam jebakan Batman. Nah, kalau sudah kita senang barang impor, melebihi
melebihi barang dalam negeri, maka nanti barang-barang dalam negeri akan produsen dalam negeri akan tutup, sehingga pada saat itu barang-barang impor itu akan menaikkan harganya dan produksi dalam negeri sudah berhenti. Akhirnya ya kita mau tidak mau harus mengambil barang itu, ya. Ini strategi mereka. Kita harus hati-hati dengan hal tersebut, ya, sebagai bangsa dan negara, termasuk sebagai warga masyarakat, ya. Lalu inflasi ini juga disebabkan karena penawaran uang melebihi penawaran barang, ya. Ya, kalau ini bisa dilihat dari jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat itu sangat banyak, ya, sehingga melebihi, ya, penawaran barang-barang dalam negeri, maka nanti harga yang akan meningkat. Harga akan meningkat kalau jumlah uang yang beredar itu terlalu besar, ya. Makin besar, makin tinggi harganya nanti. Kemudian kekacauan politik dan ekonomi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi, ya. Kita pernah melihat kekacauan politik yang terjadi di tahun 55, ya, berdasarkan sejarahnya, ya. Waktu itu saya juga belum lahir, ya. Kemudian kalau yang di tahun 98 saya sudah lahir dan saya sudah dewasa, itu sudah bisa melihat kekacauan politik itu bisa menurunkan waktu itu nilai dolar yang tadinya 2.450 per $1 Amerika, sekarang menjadi pada waktu itu menjadi 20.000 atau sampai dengan yang stabil 16.000, ya, $1 Amerika dari 2.450. Nah, sekarang berada pada posisi 14.000 sekian, ya, naik turun. Ini adalah karena kekacauan politik di tahun itu, ya, di tahun 98 itu. Kemudian inflasi juga di tahun 98 itu mencapai sekitar 48%. Ya, bunga bank juga mencapai 60%, ya. Bunga simpanan, ya, karena apa? Jumlah uang yang beredar itu terjadi sangat luar biasa. Karena apa? Orang takut menyimpan di bank, kemudian rame-rame melakukan penarikan uang secara besar-besaran dari bank-bank, ya. Bapak Ibu masih ingat yang sudah mengalaminya tahun 98 itu, bank-bank itu diras, ya, terutama Bank BCA waktu itu diras, ya, uangnya ditarik semuanya dari masyarakat, oleh masyarakat, sehingga terjadi jumlah uang yang beredar melebihi jumlah penawaran barang-barang, akibatnya inflasi. Dan itu tidak diikuti juga dengan terjadinya kekacauan politik yang menyebabkan kekacauan juga di bidang ekonomi. Oke. Nah, kalau kita lihat inflation rate, ini kita lihat dari tahun ke tahun, ya, data saya sampai dengan 2018 saja, tapi 2019, 20 dan 21 ini tidak lebih dari 4 juga, ya, 4%. Nah, kita lihat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2005, atau kalau kita mau ambil dari 2018, 10 tahun itu adalah 2008, ya. 2008 ini inflation rate kita antara realisasi dengan targetnya, ya. Targetnya itu adalah 5%, tetapi realisasinya adalah 11%. Jadi inflasinya sangat tinggi pada tahun 98. Bapak Ibu masih ingat 98 ini adalah krisis ekonomi global, ya. Krisis ekonomi global itu terjadi 10 tahun sekali, ya. 2018 itu juga kita mengalami krisis ekonomi global, ya. 2009 kita juga mengalami krisis ekonomi global, ya. Nah, 2008 kita mengalami lagi krisis ekonomi global, ya. Di tahun 2008 itu terjadi gap yang sangat besar antara target dengan realisasi. Kemudian kita lihat nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dari tahun ke tahun. Saya lihat saja yang terakhir yaitu di tahun 2018. Di 2018 itu targetnya adalah 3,5 inflasi itu, ternyata yang terjadi realisasinya adalah 3,13. Jadi lebih rendah daripada yang ditargetkan, ya.
Ini dari tahun ke tahun bisa kita lihat yang terjadi gap itu yang sangat besar selain 2018 adalah di tahun 2013 dan 2014 ya. Kalau kita lihat di sini targetnya adalah 4,5 ya di tahun 2013-14 itu, tetapi yang ternyata kejadian adalah 8,36 di tahun 2014 ya. Nah, ini karena terjadinya shock ya di dalam harga-harga minyak ya dan harga-harga kebutuhan listrik ya. Ya. Shock harga itu harga meningkat dengan sangat pesat. Di sini terjadi pada waktu itu adalah menaikkan harga bahan bakar dan menaikkan harga minyak atau harga listrik ya. Ini menyebabkan inflasinya sangat tinggi ya. Karena BBM itu menjadi faktor terjadinya inflasi yang sangat besar ya. Kemudian yang keempat adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran ya. Ini permasalahan ekonomi yang keempat atau faktor yang menentukan tingkat kinerja ekonomi suatu negara, yaitu masalah neraca keseimbangan neraca pembayaran ya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian penting di dalam kegiatan suatu negara, perekonomian suatu negara. Di samping itu terjadinya aliran keluar dan masuknya dana atau investasi ya dari negara satu ke negara yang lain ya. Kemudian di dalam neraca pembayaran itu juga ada impor yang berlebihan dapat mengurangi kegiatan ekonomi karena permintaan barang luar negeri lebih besar daripada permintaan dalam negeri ya. Turunnya permintaan dalam negeri menyebabkan terjadinya pengangguran ya, karena rumah tangga produksi akan menutup sebagian usahanya atau mengurangi karyawannya. Di samping itu juga modal dari dalam negeri akan mengalir keluar ya untuk membayar barang-barang impor tadi ya. Hal ini menyebabkan nilai mata uang domestik juga akan mengalami penurunan. Ya, karena apa? Ya, semakin banyak mata uang asing yang dibeli dengan mata uang domestik, sehingga mata uang domestik akan turun, mata uang asing karena permintaannya bertambah, maka akan naik harganya. Neraca pembayaran ini adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam 1 tahun. Ya, nanti kita bisa lihat yang terjadi di Indonesia seperti apa. Oke. Ketidakseimbangan neraca pembayaran ini atau terjadi meliputi misalnya penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Ya. Kemudian aliran masuk modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Ini dilihat juga dari rasio itu antara impor dan ekspor, kemudian modal asing dan investasi ke luar negeri ya. Kemudian dari aliran keluar modal jangka pendek seperti deposito uang di luar negeri ya. Ini juga akan menyebabkan ketidakseimbangan di dalam neraca pembayaran ya. Kalau kita lihat dari penerimaan ekspor dibandingkan dengan pembayaran untuk impor, nanti kita bisa lihat di tabel. Termasuk juga dari secara keseluruhan aliran modal masuk dari asing dan pembayaran ke luar negeri ya. Di dalam neraca pembayaran itu ada dua hal. Yang pertama adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan itu menunjukkan perimbangan antara ekspor dan impor saja. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri ya. Yang dilihat dari sini tadi ya, dari pembayaran-pembayaran yang dilakukan
Ya, ini kan ada yang berdampak kepada capital inflow dan capital outflow. Ya, capital inflow itu adalah uang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Sedangkan capital outflow itu adalah uang keluar dari Indonesia ke luar negeri. Ya. Oke. Nah, apabila terjadi ketidakseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar tadi, maka kalau ketidakseimbangan itu adalah lebih banyak yang keluar daripada yang masuk, maka akan terjadi yang namanya defisit neraca pembayaran. Ini pembayaran luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Ya. Yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Bapak Ibu kalau belanjanya lebih banyak ya daripada pendapatannya, apa artinya? Ya, defisit, ya kan? Kalau gajinya lebih sedikit daripada pengeluaran biaya-biaya kehidupan sehari-hari, maka di dalam rumah tangga kita itu terjadi defisit. Sebaliknya, kalau gajinya lebih besar daripada pengeluarannya dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, kalau dihitung setahun, maka kita punya simpanan atau tabungan, ya, punya deposit, ya. Tuh. Ini penerimaan negara juga demikian. Kalau penerimaan negara lebih banyak daripada pembayaran ke luar negeri, itu kita akan mengalami defisit surplus ya atau kita punya deposit. Oke. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai dengan 2018 saja ya. Kita bisa lihat neraca perdagangan neraca pembayaran kita bisa dilihat dari current account deficit kita ya. Kita lihat langsung saja current account deficit kita itu ada di sini. Ya. Nah, di tahun 2016 kita punya current account deficit itu adalah minus 1,82 ya. Artinya ya antara yang diterima dengan yang keluar lebih banyak yang keluar ya karena minus defisit ya. Di tahun 2017 kita masih mengalami minus 1,70. Tapi diprediksi di tahun-tahun itu dan sekarang sudah menjadi kenyataan ya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2018 kita current account defisit kita makin tinggi ya. Bahkan di tahun 2020 ini juga akan makin tinggi karena kebutuhan pembayaran luar negeri yang makin tinggi pula. Ya, ini kita bisa lihat current account deficit posisi kita di tahun 2016, 2017 sampai dengan 2019. Ya. Oke. Dan diharapkan di tahun 2019 itu ada perbaikan ya. Ini berdasarkan prediksinya ya. Oleh karena itunya itu dari apa itunya itu? Dari 4 permasalahan ekonomi di dalam perekonomian makro tadi, ya. Oleh karena itu, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan. Ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan makroekonomi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi itu tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk menstabilkan kegiatan ekonomi. Ya, ini dibutuhkan kebijakan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Ya, tujuannya itu kebijakan itu. Kemudian menghindari masalah inflasi. Ya, apa yang menyebabkan inflasi harus diatasi. Kemudian yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mewujudkan neraca pembayaran yang surplus ya, bukan defisit tetapi yang surplus dengan kurs valuta asing yang relatif menurun atau nilai mata uangnya lebih baik daripada pertumbuhan mata uang asing ya. Oke, kalau sekarang ini kurs valuta asing itu adalah 14, sekian
maka diharapkan nanti ya pemerintah bisa mewujudkan kebijakan ekonomi yang bisa menurunkan kurs valuta asing tersebut ya. Misalnya dari 14 ke 12, 14 ke 10 misalnya gitu ya. Kita dulu pernah ada yang presiden yang pernah menjanjikan kurs valuta asing kita itu idealnya di angka 10.000 ya per dolar Amerika ya. Kalau sekarang masih 14.000 ternyata ya masih di bawah dari prediksinya atau di bawah dari perkiraannya. Oke. Untuk menstabilkan kegiatan ekonomi ya, maka diperlukan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau full employment. Ya, kalau bisa itu adalah full employment-nya harus bagus ya. Jangan sampai terjadi unemployment ya. Oke. Yang kedua, tingkat harga-harga yang tidak menunjukkan perubahan yang berarti ya. Artinya harga-harga stabil. Nah, ini akan menyebabkan inflasi rendah. Kemudian terdapat keseimbangan antara impor dan ekspor dan lalu lintas modal dari dan ke luar negeri. Ya, ini neraca pembayarannya juga harus seimbang, paling tidak seimbang ya. Kalau bisa surplus ya. Kalau bisa surplus, kalau tidak ya paling tidak seimbang ya. Memang untuk menuju surplus saja Indonesia itu masih jauh ya. Harusnya surplus ini kalau mau kegiatan ekonomi itu stabil. Kebijakan ekonomi itu bisa berupa berbagai macam bentuk ya. Ada beberapa bentuk di dalam kebijakan ekonomi, makroekonomi. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ya. Yang kedua kebijakan moneter dan kebijakan dari sisi penawaran ya. Kita lihat dulu dari kebijakan fiskal. Ya, apa itu kebijakan fiskal? Yaitu kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ya. Jadi kebijakan fiskal itu tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat supaya ini tinggi, karena pengeluaran agregat itu nanti akan mendorong pertumbuhan rumah tangga produksi, meningkatkan lapangan pekerjaan dan akhirnya terjadi pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang di dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Ya. Jadi kebijakan moneter itu bisa dilakukan dengan cara misalnya menaikkan suku bunga pinjaman atau menurunkan suku bunga bank. Ya. Kalau menurunkan suku bunga bank, misalnya suku bunga pinjaman, maka nanti orang akan banyak yang meminjam uang di bank. Karena apa? Bunganya rendah. Ya. Sehingga pinjaman uang tadi, terutama untuk keperluan produktif, itu akan meningkatkan produksi rumah tangga produksi. Kemudian dari meningkatkan rumah tangga produksi itu akan meningkatkan jumlah penawaran barang dan jasa ya, yang diikuti dengan pengeluaran masyarakat akan barang dan jasa tadi akan menyebabkan kebijakan ekonomi itu mencapai sasarannya. Kemudian kebijakan segi moneter, segi penawaran ya. Ini bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang lebih murah dan atau mutu yang lebih baik. Ya. Dengan adanya kebijakan dari segi penawaran, ya, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Ya. Jadi pengeluaran agregat naik, maka pemerintah, rumah tangga produksi juga akan bergerak, ya, akan bergairah untuk menghasilkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah karena biaya produksinya lebih murah, ya, tapi dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Kita lihat dulu sekarang
dari sisi kebijakan penawaran. Ya. Kebijakan dari segi penawaran, ya, ini menekankan kepada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Ya. Oke. Jadi dengan adanya peningkatan dari segi penawaran, itu artinya jumlah permintaan naik. Jumlah permintaan naik akan menyebabkan rumah tangga produksi bergairah, ya, mereka akan merekrut jumlah tenaga kerja sehingga gairah tenaga kerja untuk bekerja meningkat. Kemudian meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Ini dari sisi penawaran itu nanti akhirnya akan sampai kepada kalau permintaan tinggi, maka perusahaan akan mencari tahu bagaimana untuk memproduksi barang-barang tanpa menaikkan harga, ya, sehingga efisiensinya menjadi tinggi, ya. Lalu mengembangkan infrastruktur, ini adalah kebijakan pemerintah dari sisi penawaran. Infrastruktur ini kalau bisa dibuat oleh negara, ya, misalnya dengan membuat kawasan-kawasan ekonomi, kawasan industri, ya, kawasan pelabuhan bebas, perdagangan bebas. Ini akan kalau infrastruktur tadi dibangun, maka ya, distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain akan dapat dipercepat, ya, biayanya lebih murah kalau infrastrukturnya baik. Tetapi kalau infrastrukturnya tidak dibangun dengan baik, ya, maka interkoneksinya menjadi lambat, distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain menjadi terhambat, ya. Ya, ini maka pemerintah di dalam 5 tahun yang lalu itu sudah menggerakkan infrastruktur, ya, untuk, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang keempat, kebijakan dari segi penawaran yang lain itu adalah mengembangkan kegiatan sektor usaha swasta. Ya. Nah, sektor usaha swasta ini, ya, sektor usaha yang dilakukan oleh baik PMDN maupun yang dilakukan oleh multinasional company. Ya. Ini sektor swasta karena pemerintah sudah menyelenggarakan sektor pemerintah yaitu dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, ini adalah dari sektor yang non BUMN. Untuk itu maka, ya, dari hasil kebijakan dari segi penawaran itu, maka nanti akan dapat pajak rumah tangga itu juga dapat dikurangi. Ya. Kemudian pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi dan teknologi tinggi, ya, dan penggunaan teknologi tinggi ini harus dilakukan supaya kebijakan dari segi penawaran tadi dapat dilakukan, ya. Kalau kita lihat dari kebijakan dari sisi penawaran atau dari sisi demand, ya, maupun dari sisi penawaran atau supply, kita bisa memperbandingkan dari GDP kuartal ketiga tahun 2018, ya, dari sisi penawaran itu terjadi sekian, ya. Kemudian dari sisi demand-nya, realisasinya masih sedikit, ya. Jadi kebijakan supply di tahun 2018 di kuartal ketiga, konsumsi masyarakat itu adalah 58,66, tetapi realisasinya itu rendah, ya. Realisasinya hanya 5,8. Ya. Kalau kita lihat dari sisi investasi, ya, sisi investasi kita itu dari sisi suplainya adalah 32. Suplainya itu penawarannya, tetapi realisasinya yang tercapai itu hanya 6,96. Ya. Kemudian dari government, pengeluaran untuk pemerintah, belanja pemerintah, itu suplainya adalah 8,7. Ini tidak terlalu banyak gap-nya, bedanya hanya sekitar 2% saja. Ya. Kemudian untuk ekspor dan impor, ini
suplainya adalah 0,52, nah, tetapi ini kalau kita bagi antara ekspor dengan impor itu lebih banyak impornya daripada ekspornya. Ini ada selisih di sini sekitar 6 ya. 6 atau 7, 6 ya, sekitar 6% sekian ya. Jadi ini juga masih sangat tinggi ya. Seharusnya 0,52, kenyataannya yang terjadi adalah selisihnya itu 6% ya. Nah, pengeluaran tadi itu dipergunakan sebagian untuk manufaktur, sebagian untuk agriculture, sebagian untuk perdagangan, untuk konstruksi dan yang lain-lain ya. Dengan masing-masing pembagiannya adalah sekitar ini. Ya. Untuk manufaktur 4,33, agriculture 3,62 dan untuk perdagangan 5,26, untuk konstruksi 5,79 dan untuk yang lain-lainnya 6,63%. Ya, ini GDP dari demand dan supply. Oke. Kemudian yang terkait dengan alat pengamatan prestasi kegiatan ekonomi, tadi di depan juga sudah kita singgung kemarin ya, yaitu ada 4 alat untuk mengetahui prestasi ekonomi suatu negara ya, dari sisi makro. Yang pertama adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Diikuti dengan penggunaan tenaga kerja. Ini artinya begini, kalau pendapatan nasional meningkat terus, artinya kinerja ekonominya bagus. Kalau tingkat pendapatan nasional turun, pertumbuhan ekonomi turun, maka ini tidak bagus ya. Caranya mudah gitu aja melihat keberhasilan prestasi ekonomi suatu negara itu. Kemudian juga kalau penggunaan tenaga kerjanya tinggi ya, maka indikatornya bagus. Kalau tenaga kerjanya rendah ya atau banyak pengangguran, maka indikatornya rendah. Indikatornya tidak berhasil, tidak bagus. Kalau tingkat inflasinya tinggi, ya, maka ini sebaliknya tidak bagus. Sedangkan kalau tingkat inflasinya rendah, ya ini bagus, ya. Tapi tidak boleh terlalu rendah juga. Kalau hipoinflasi itu juga tidak baik. Kemudian neraca perdagangan juga demikian. Kalau defisit, ini surplus dulu. Kalau surplus berarti bagus. Kalau defisit berarti ini menjadi indikator yang tidak bagus. Ya, cara melihatnya seperti itu saja. Oke, sekarang kita lebih mendalami lagi mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan harga barang dan jasa yang diproduksi di dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Ya, ini pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi itu menurut Sardono Sukirno tadi saya sudah jelaskan. Kenapa kita kembali lagi ya? Saya kira ini kita lewati, tadi sudah kita bahas. Ya. Oke. Sardono Sukirno sudah. Loh, kenapa kembali ke sini lagi? Oke, saya lewati saja ya. Tadi kita sudah membahas ini. Nah, yang belum pertumbuhan ekonomi ya. Ini sebenarnya kita sudah singgung, tetapi saya tambahkan saja di dalam pertumbuhan ekonomi itu ada perhitungannya ya. Nah, perubahan PDB ini mencerminkan perubahan kualitas output produksi yang secara real. Inilah yang sehari-hari disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang disebut dengan sebagai pertumbuhan ekonomi itu tidak lain mengacu kepada peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian. Ya, kalau kita lihat rumusnya, ya, tingkat pertumbuhan suatu ekonomi negara itu dihitung berdasarkan PDBS ya, dikurangi PDBK dibagi PDBK dikalikan 100%. Ya, di mana
G adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBS adalah PDB real pada tahun sekarang, dan PDBK itu adalah PDB real pada tahun kemarin. Ya. Kemudian dikalikan 100%, nanti akan kita peroleh pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun, ini bisa kita lihat ya, tahun 80 ya, sebelum masuk ke posisi yang 2018, kita lihat dulu yang 1980 ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah yang berwarna orange ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi tahun 80 itu adalah 11%. Dunia ini ada di posisi ini, ya, kurang dari 4%. Ini pada tahun 1980. Kemudian di tahun 90, ini 10 tahun kemudian ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ada di sini, ya, kira-kira di angka 7, ya. Sedangkan dunia itu ada di antara 4%, ya. Jadi Indonesia lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 90. Kemudian yang sangat menarik itu adalah di tahun 98, ya, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami masa keterpurukan, yaitu berada pada minus 13,1%. Masih ingat 98 adalah terjadinya peristiwa turunnya Orde Baru dan berganti dengan Orde Reformasi. Ya. Oke, ekonomi Indonesia pada saat itu terjadi keterpurukan pada masa reformasi, yaitu minus 13,1%. Sedangkan dunia ini juga sebenarnya mengalami krisis, ya, terutama di ASEAN, yaitu tetapi masih positif 2,6% ya di ASEAN. Tetapi di dunia di Indonesia minus 13,1%. Ya, ini karena terjadi secara bersamaan, yaitu krisis finansial di Asia Tenggara. Ya, ini bukan Asia Tenggara ya, ASEAN ya. Kalau ASEAN Asia Tenggara, tapi kalau ASEAN itu adalah Asia. Ya, Asia di tahun 97-99 itu mengalami krisis sehingga pertumbuhan ekonominya menurun menjadi 2,6%. Tetapi yang paling parah adalah Indonesia, yaitu minus 13,1%. Oke. Kemudian kita kembali di tahun 10 tahun kemudian, yaitu di tahun 2008. 2008 ini juga dunia mengalami yang namanya krisis, yaitu krisis global. Ya. Pertumbuhan ekonomi dunia mencapai minus 0,1%, ya, dan Indonesia masih bagus 4,6%. Ini di tahun 2009. Ya. Krisis ekonomi dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi global itu minus 0,1%. Ya. Nah, ini karena terjadinya, kalau saudara-saudara masih ingat, mortalgate ya, yang di Amerika itu. Nah, sehingga banyak warga negara Amerika itu yang mengalami tunawisma. Karena apa? Karena orang-orang Amerika itu gemar dengan kredit, ya, gemar dengan kredit. Dia mempunyai rumah besar, mempunyai mobil yang bagus, itu didanai semuanya dengan kredit. Ya. Dia tidak memegang uang tunai, tetapi semuanya dilakukan dengan uang digital, ya, baik itu e-banking, m-banking, dan seterusnya. Ya. Ini menyebabkan krisis global pada saat 2009 sampai 2008 sampai 2009. Ya. Oke, kemudian kita lihat 10 tahun kemudian di tahun 2018. Ya. 2018 ini kalau kita lihat window dressing-nya seharusnya terjadi penurunan juga, ya, tetapi tidak terjadi, ya, yaitu tahun 2018 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% dan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,7%. Ya, ini yang terjadi. Ya, kalau kita lihat window dressing-nya misalnya dari sini, ya, dari sini ke sini,
ke sini window dressing dunianya ya. Kemudian di sini harusnya terjadi, tetapi di tahun 2018 itu tidak terjadi krisis ekonomi dunia ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita melihat pada saat terjadi tahun 1918 itu ya, terjadi depresiasi mata uang rupiah ya, terhadap beberapa mata uang negara-negara lain ya. Jadi depresiasi mata uang rupiah ini sangat moderat atau lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia mengalami depresiasi hanya sebesar minus 6,9%. Ya. Tetapi ini lebih parah dibandingkan dengan negara-negara lain, misalnya Brasil. Afrika Selatan dulu ya. Afrika Selatan itu sampai dengan minus 15,9%. Jadi mata uang negaranya itu terdepresiasi minus 15,9%. Di India depresiasinya mencapai minus 9,2. Inggris minus 6,0, Cina depresiasinya minus 5,7. Ya, yang sangat parah itu kalau kita lihat Argentina. Argentina itu di tahun 2018 itu mengalami depresiasi mata uangnya terhadap mata uang asing atau dolar Amerika yaitu 102,3%. Ya, Turki juga mengalami depresiasi mata uang negaranya terhadap dolar Amerika sebesar 39,3%. Ya, Brasil juga demikian, Rusia juga demikian. Ya, ini yang paling parah. Negara yang di bawah-bawah ini adalah yang paling parah. Ya. Nah, Indonesia masuk di dalam kelompok negara yang tidak terlalu parah, depresiasinya hanya minus 6,9%. Kemudian ini sebenarnya pada waktu saya buat itu adalah economic outlook ya, tetapi kita juga bisa melihat perimbangannya dari 2018 ke 2019 ya. Oke. Setiap tahun Indonesia pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan atau BI mengeluarkan economic outlook ya. Nah, 2020 kemarin pemerintah mengeluarkan economic outlook tetapi direvisi berkali-kali. Karena apa? Adanya pandemi COVID-19 itu menyebabkan ekonomi indikator-indikator ekonomi itu bergejolak, tidak bisa dikendalikan ya. Nah, saya melihat saja yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 karena ini masih bisa dikendalikan ya. Di tahun 2018 pemerintah Indonesia itu memprediksi pertumbuhan ekonominya atau berangkat dari 2018 ini pertumbuhan ekonominya adalah antara plus minus 5,1 ya. Realisasinya di tahun 2019 itu adalah tercapai antara 5,0 sampai dengan 5,4 ya. Tercapainya di angka 5,3 ya. Kita masih mencapai. Kemudian inflasinya diprediksi menjadi 3,5% plus minus 1 dari tahun sebelumnya 2018 3,13 dan ini tercapai. Kita punya inflasi di tahun 2019 itu 5, sekian ya, masih di bawah 4. Kemudian current account deficit di tahun 2018 kita negatif 3,0% ya. Dan ini akan terjadi di tahun 2019 plus minus 2,5% ya. Artinya naiknya ya di antara 2,5, kalau turun juga di antara 2,5. Kemudian kredit, ya, bunga pinjaman pada tahun 2018 itu adalah 12%. Di 2019 diprediksi akan tercapai di antara 10 sampai dengan 12%. Ya, dan kita berada pada posisi 12% pada waktu itu. Kemudian deposit bunga simpanan, ya, itu lebih kurang 8% dan realisasinya adalah 8 sampai 10%. Ya. Nah, ini bunga bank untuk simpanan ya. Di tahun 2020 sekarang ini atau 2021 sekarang ini bunga
pinjaman masih di atas 10 di antara 10 sampai 12% juga. Bunga simpanan justru menurun antara 6 sampai 7%, ya. Ini di atas di bawahnya tahun 2019. Oke. Pertumbuhan ekonomi itu selalu menimbulkan manfaat, ya, kalau terjadi. Sebaliknya, penurunan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Beberapa di antara manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, sehingga menyebabkan pendapatan per kapita meningkat. Ini dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Kalau pendapatan per kapitanya naik, berarti kemakmurannya naik. Ya. Semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk, juga produktivitasnya. Ya. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional ataupun sektor dan regional. Jadi manfaat pertumbuhan ekonomi itu juga sebagai dasar untuk membuat proyeksi atau perkiraan penerimaan negara. Manfaat yang lain sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya rendah atau bergerak, maka nanti Bank Dunia akan mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi di dalam memberikan bantuan. Ya. Sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk sebagai dasar penyusunan perencanaan produksi dan perkembangan sumber daya. Ya. Ini manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Tadi kita sudah bahas ini, ya. Saya tidak perlu ulang lagi untuk yang GDP Outlook 2019 ke 2018 ke 2019. Ya. Kita tadi sudah bahas belum, ya? Oh, kayaknya sudah, tapi dalam bentuk yang lain, ya. Kita tadi hanya melihat dari sisi demand dan supply-nya. Kalau ini kita lihat dari sisi GDP-nya, ya. Jadi GDP itu nanti ukurannya itu bisa dilihat dari konsumsi masyarakat, investasi, government atau pengeluaran pemerintah, kemudian ekspor dan impor, selisih antara ekspor dan impor, ya. Nah, sedangkan di tahun 2019 ya, kita lihat antara perkiraan dengan tahun sebelumnya itu justru terjadi penurunan, ya. Kalau kita lihat tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 ini terjadi penurunan juga, ya, di dalam manufacturing. Di tahun 2019 di government itu mengalami pertumbuhan di transportation dari sebelumnya 7,0 menjadi 8,8, ya, berarti ada kenaikan di sini. Kemudian di sektor ini tidak konsisten, ya, antara kiri dan kanan, ya. Jadi ada 3 pertumbuhan yang lain, ya, dalam rangka untuk menghitung GDP itu, ya. Kalau yang dari sebelumnya itu adalah dari neraca perdagangan atau neraca pembayaran, kemudian di sini di-split menjadi transportasi, ya, informasi communication, dan financial infrastructure. Ya. Ini economic prospect di tahun 2019 yang lalu ini menjadi sangat positif. Nah, saya sudah membahas ini sebelumnya tadi, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Pak, kalau tadi kaitannya dengan persaingan usaha, ya Pak, dalam terakhir kan di marketplace itu memang kalau kita lihat kayak pengiriman dari ada beberapa fenomena yang menurut saya memang agak mengkhawatirkan, ya. Kayak biaya pengiriman dari China itu
bisa benar-benar nol gitu, Pak. Bagaimana kita produk lokal bisa bersaing dengan yang dari sana aja produknya udah murah, terus kemudian ditambah lagi dengan biaya pengiriman nol sama sekali. Nah, sementara kita pasti ada biaya pengiriman dan biasanya secara harga produk kita juga kalah gitu, Pak. Nah, bagaimana memproteksi? Apakah dimungkinkan dengan kayak misalnya melindungi produksi dalam negeri itu dalam konteksnya sekarang dunia ini sudah dibuka gitu ya, udah global ya Pak ya, perdagangan udah terbuka gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya kalau dari pemerintah itu bisa memproteksi produk dalam negeri konteksnya dengan pasar digital sekarang ini gitu Pak? Ya, baik, ini pertanyaan yang bagus karena ini kondisi yang aktual saat ini ya, di mana salah satu strategi dari luar negeri terutama Cina ya melalui Shopee itu bisa mensuplai barang-barang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia dengan harga yang sangat murah ya, melebihi biaya produksinya menurut perkiraan ya. Karena kalau biaya produksi di Indonesia itu tidak akan mencapai harga yang serendah itu, tetapi ternyata mereka bisa mensuplai plus biaya pengiriman yang nol tadi itu lebih rendah daripada suplai barang yang diproduksi oleh dalam negeri. Nah, ini merupakan suatu ancaman bagi produksi dalam negeri ya. Kalau ini terjadi terus-menerus ya, maka rumah tangga produksi di Indonesia akan jatuh ya. Akan jatuhnya di mana ya orang pasti akan memilih dong yang lebih murah, yang kualitasnya lebih tinggi daripada tidak memperhatikan produksi apakah itu produksi luar negeri atau produksi dalam negeri. Di mata konsumen itu adalah dengan harga yang murah, kualitas yang lebih tinggi itu yang akan dipilih. Ya, nah itu juga tidak salah masyarakat juga. Karena apa? Masyarakat kan mempunyai pendapatan yang terbatas. Ya, pasti dia akan memilih membeli barang-barang yang harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Itu manusiawi lah. Ya. Tetapi pemerintah harus melihat sisi ancaman terhadap produktivitas dalam negeri. Melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kalau kita masyarakat kita lebih senang menggunakan barang-barang murah tetapi dari produksi asing dibandingkan dengan produksi dalam negeri dengan biaya yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi. Ya, jadi dari sisi konsumen tidak salah ini sebenarnya, karena ini merupakan suatu hukum ekonomi ya. Kalau harganya murah maka akan dibeli banyak. Kalau harganya tinggi ya tidak dibeli. Ya, kalau toh pembeli harganya sedikit ya, jumlahnya sedikit ya. Nah, ini menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu maka pemerintah sebenarnya kemarin sudah melihat dan sudah melakukan action walaupun dalam bentuk himbauan. Ya, Bapak Ibu pernah melihat pemerintah mengeluarkan himbauan untuk tidak membeli barang-barang produksi asing, untuk membenci ya, masih ingat ya, pemerintah melalui presiden kemarin mengajak masyarakat untuk membenci produk-produk asing. Masih ingat itu ada di pemberitaan, kalau dilihat di digital YouTube-nya itu masih ada itu. Ya, pemerintah mengajak masyarakat untuk membenci produk asing. Ya, karena ada fenomena itu, harga produksi asing itu murah ya. Ini tentu ada strategi yang mereka lakukan. Strateginya adalah untuk mematikan produksi dalam negeri. Kalau harga barang impor murah, ini nanti orang akan berbondong-bondong membeli produksi impor dari negara lain. Ya. Sedangkan kalau masyarakatnya sudah pengeluaran agregatnya itu lari ke produk-produk impor, maka yang terjadi nanti produksi dalam negeri akan bangkrut. Ya. Produksi yang dibuatnya tidak dibeli oleh masyarakat karena harganya lebih tinggi dari produk impor yang kualitasnya misalnya lebih baik daripada produksi dalam negeri. Akibatnya pengangguran akan muncul kalau misalnya produksi dalam negeri tidak terjual, ya, pendapatan rumah tangga produksi akan turun, ya, kemudian akan mengurangi pengangguran sehingga akan terjadi secara sistem itu terjadi penurunan kesejahteraan atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya
harga atau perang harga yang dilakukan oleh asing terhadap produksi dalam negeri tadi nanti akan menyebabkan banyak rumah tangga produksi yang berhenti berproduksi, ya, akan menutup usahanya. Nah, kalau itu terjadi secara masif, banyak rumah tangga produksi yang menutup kegiatannya, maka karena barang-barang asing tadi gencar dengan promosi-promosi harga murahnya, ya, kemudian suatu saat produksi dalam negeri sudah tidak mampu lagi bergerak, maka asing melihat situasi ini akan dipakai untuk menaikkan harga barang-barang ekspornya atau barang-barang impornya yang kalau ke Indonesia, ya, sehingga akan menyebabkan ya masyarakat mau tidak mau akan membeli produk-produk yang dari luar negeri tadi. Karena apa? Produksi dalam negeri sudah pada tutup, tidak mampu lagi bangkit karena sudah tutup, ya, sehingga masyarakat mau tidak mau harus membeli produk yang disuplai dari luar negeri. Maka ya himbauan Presiden kemarin itu adalah mari kita membenci produk-produk ya asing, ya, dan menganjurkan untuk membeli produk-produk dalam negeri, ya, karena ini untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita melihat dari himbauan itu sebenarnya pemerintah mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan nasionalisme, ya, meningkatkan nasionalisme sampai kita terjebak di dalam perang dagang ini. Ya, kita tidak tahu, ya, mereka menjual harga di bawah harga produksi dengan nilai pengiriman 0% itu bisa saja itu merupakan suatu strategi, ya, untuk mematikan produksi dalam negeri. Kemudian setelah produksi dalam negeri mati, maka mereka akan leluasa memainkan harga, ya, sehingga masyarakat tidak bisa lagi menolak dengan harga yang tinggi dari luar negeri itu. Ya, saya kira itu jawabannya Pak Arief. Baik, terima kasih Pak. Ya, karena kita ngelihat ini ya Pak ya, potensi pasar digital kan katanya sangat besar. Di 2025 katanya akan tumbuh 90% ya Pak. Kemudian tahun ini perkiraannya transaksi itu sekitar hampir 400 triliun gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi betul sekali Pak. Jadi kaitannya itu nanti bisnis digital itu kan sebenarnya bisnis digital itu kan ininya apa barang yang dijual, ya. Nah, sedangkan pemasoknya itu kan bisa dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Kalau kita sudah ditingkatkan nasionalismenya, ya, yaitu membeli produk-produk dalam negeri dan membenci produk-produk luar negeri, maka pemasok barang-barang digital itu adalah ya barang-barang dari dalam negeri. Ya, diharapkan seperti itu, bukan dari barang-barang luar negeri. Ya. Walaupun sekarang ini penjual-penjual kita, ya, atau produsen atau trading digital itu ya orang-orang kita juga, tetapi juga mereka karena yang namanya penjual itu kan trading tuh, ya, mana yang lebih menguntungkan menurut mereka, ya, tanpa melihat apakah itu nasionalisme atau tidak. Nasionalisme mereka ya uang itu, ya, tetapi bagi pemerintah harus melihat kondisi seperti ini dan harus diantisipasi, ya. Bisa jadi ini merupakan agenda mereka, gitu ya. Baik, Pak. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya. Permisi Pak, mau tanya Pak. Silahkan Pak Jaka. Baik Pak, ini kan terkait dengan PDB Pak ya, pertumbuhan ekonomi. Seperti kita tahu, kalau PDB itu kan ada sekitar, menurut pengeluaran itu ada sekitar 17 sektor ya Pak. Ya. Dari 2018, 19, 2020 itu kan mengalami laju pertumbuhan itu kan pasti menurun, bahkan di 2020 itu sampai minus di 2% ya Pak. Ya. Terus Pak, kira-kira misalnya pandemi ini berakhir itu, kira-kira ke depan pemerintah menurut Bapak itu fokusnya ke sektor apa gitu Pak untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya Pak? Terima kasih Pak. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa strategi pemerintah di dalam tahun pemerintahan 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih di infrastruktur. Ya, infrastruktur itu adalah dalam rangka untuk tadi menciptakan interkoneksi, ya, keterhubungan antara pulau satu dengan pulau yang lain dengan pelabuhan bebas, perdagangan bebas itu.
kemudian jalan tol untuk menghubungkan koneksi antar daerah dalam satu pulau, kemudian juga interkoneksi antar wilayah dalam satu provinsi. Ya. Nah itu semuanya kalau interkoneksi dengan baik, maka distribusi barang akan dapat terdistribusi dengan baik, sehingga nanti harga barang itu tidak terjadi gap antara perkotaan dengan pedesaan, misalnya itu ya. Dulu kan kita sering melihat kalau mau beli barang-barang orang daerah itu pada lari ke Mangga 2, ya, karena di sana harganya baik. Tapi sekarang karena distribusinya sudah tersalur dengan baik, kalau kita membeli barang-barang di Mangga 2 dengan barang-barang yang di daerah lain itu sudah tidak beda jauh, ya. Akhirnya terjadi pemerataan karena adanya infrastruktur tadi. Kemudian perkembangan berikutnya di tahun pemerintahan 2019-2024 ini juga infrastruktur masih dilanjutkan, ditambah lagi pembangunan di dalam bidang SDM, ya, SDM unggul Indonesia maju, katanya seperti itu, ya. Sehingga nanti dari situ pemerintah akan menaikkan pertumbuhan ekonominya itu, atau menaikkan EODB, ya, easy of doing business, atau kemudahan berusaha Indonesia itu di dalam 11 sektor, ya. Bapak Ibu, kalau mendengar istilah omnibus law, ya, omnibus law itu sebenarnya mengubah, ya, menghapus atau merevisi beberapa undang-undang atau pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang dan materi hukumnya, ya, menjadi satu undang-undang, ya, yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri dari 11 klaster. Nah, dari 11 klaster tadi, ya, strateginya untuk menaikkan EODB yaitu dengan perbaikan, ya, inilah strateginya untuk menaikkan EODB. Sekarang ini pemerintah yaitu mencoba untuk komitmen terhadap komitmen di dalam EODB itu, ya. Ada 11 indikator yang akan diperbaiki. Antara lain adalah perizinan berusaha, itu akan dimudahkan dengan OSS Risk Based Approach, ya. Pemerintah membuat PP nomor 5 tahun 2021 untuk meningkatkan EODB, ya. Yang kedua, meningkatkan kemudahan investasi. Investasi dipermudah karena Indonesia butuh investasi sebanyak 4.800 triliun. 4.800 triliun investasi itu untuk meningkatkan EODB kita. Kemudian selain itu indikator yang lainnya adalah meningkatkan UMKM, karena Indonesia ini sekarang angkatan kerja itu sebagian besar adalah sektor informal. Ini akan ditingkatkan menjadi sektor formal. Ya. Kemudian perizinan di 18 sektor akan dipermudah, ya, dengan merubah merubah ya, di dalam perizinan itu, yaitu sanksi pidana dihilangkan, tetapi sanksi pidana diganti menjadi sanksi perdata. Ya, jadi ke depan nanti Indonesia akan banyak perizinan-perizinan yang dikeluarkan untuk meningkatkan investasi tadi supaya supaya ekonomi bergerak dengan adanya investasi tersebut. Itu adalah beberapa di antara 11 pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga di sektor ketenagakerjaan, ini juga ada kebijakan pemerintah yang dipakai untuk meningkatkan merubah dari sektor informal menjadi formal tadi. Ya, di bidang perizinan dengan risk-based approach, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwa perizinan itu tidak berlaku untuk semua perusahaan. Perizinan hanya berlaku untuk perusahaan dengan risiko tinggi. Untuk yang risikonya menengah, mengurus izin, tetapi ada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kementerian atau sektornya masing-masing. Kemudian untuk pelaku usaha dengan risiko rendah itu tidak perlu mengurus izin, tidak perlu mengurus NSPK, tetapi cukup mengurus NIB sebagai legalitas perusahaan. Ya, jadi nanti kemudahan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mampu meningkatkan
total GDP kita, gitu ya. Saya kira itu Pak beberapa prioritas pemerintah yang akan dilakukan di 5 tahun yang akan datang. Ya. Pak, terima kasih Pak. Mungkin mau foto bersama dulu Pak, mumpung oh iya, ini. silakan. Ya. Silakan dibuka semua videonya untuk foto bersama. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya ya. Ini ada 2 halaman ya Pak ya? Iya betul Pak. Silakan dibuka halamannya, dibuka videonya yang belum. Yang mengambil foto siapa Pak tadi? Saya boleh Pak, sebentar ya Pak ya. 1, 2, 3. Sebentar ya Pak, ini saya simpan dulu. Baik, halaman keduanya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, karena hari ini sudah sampai jam 14.30 ya, maka kita akhiri sampai di sini dulu dan materinya juga sudah selesai tadi ya, sudah habis. Maka kami akhiri sampai di sini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada pertanyaan lain lagi nanti bisa di WA ke saya ya. Untuk tugas kemarin sudah dikirim ke portal? Belum Pak. Belum ya. Tugas dikirim ke portal yang ada di silabus Pak. Ya. Pak, mohon maaf, saya buka di itu tuh belum bisa, link downloadnya belum ada Pak untuk materi. Oh gitu. Iya. Jadi saya coba masuk ke portal, terus kemudian di bagian download itu belum bisa kita klik linknya, Pak. Baik, kalau gitu mungkin saya belum, hingga tidak ada yang bisa di-download. Ya, betul Pak. Tidak ada yang bisa tidak ada di-upload lagi jawabannya. Nanti saya cek dulu. Ya. Untuk soalnya saya upload juga. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Kami tunggu nanti. Ya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Mulai lagi. Selamat berpuasa. Pak Arif, kita masuk lagi Pak Arif. Pak Andri. Pak Arif. Pak Arif jam berapa lagi kita Pak Arif? Kita mulai jam. Baca di meja. Kalau ini sesuai jadwal yang ada. Jam berapa Pak? Jam 3 ya? Jam 3, betul ya. Sekali lagi berarti Pak Arif ya? Ya. Baik Pak, ya. Yang terakhir ya? Ya, betul Pak. Oke, makasih. Disiapkan satu lagi Pak untuk energinya Pak. Satu lagi Pak. Tapi tenang Pak, menjelang buka puasa Pak, jadi ada harapannya Pak. Diskon ya? Ya. Ibu-ibu yang kasihan tuh, perlu agak cepat waktunya. Ya Bapak, Mohon izin semua. Iya Pak. Terima kasih.